Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube saya. Di antaranya ada beberapa orang yang minta penjelasan, yaitu pada saat sudah sampai dari antrian menuju ke Raudhah, jadi sudah sampai di Raudhah, apa yang harus dilakukan? Apakah ada tuntunannya, umpamanya urut-urutannya ibadah atau doa-doa tertentu? Selain itu juga ada para subscriber itu menanyakan tentang pintu masuk, kemudian antriannya jam berapa dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan rangkum secara singkat, dijelaskan apa yang harus dilakukan pada saat sampai di Raudhah. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, Raudhah itu dibuka pada saat masuk waktu duha. Jadi pada saat setelah selesai sholat subuh, biasanya ngantri. Nanti pas masuk waktu duha, kalau di Indonesia di sini mungkin perkirakan, kalau di Jakarta itu sekitar jam 7 pagi. Nah, itu mulailah dibuka untuk perempuan. Kemudian kalau zaman dulu pintu masuknya itu nomor 25. Kalau sekarang menurut informasinya, saya tempo hari mendapatkan informasi kurang lebih mungkin sekitar 10 hari yang lalu itu untuk wanita itu ya, kalau setelah selesai sholat subuh itu pintu nomor 32 dan 33 itu bergandengan. Nah, di situ biasanya tempat masuknya perempuan. Jadi tempat antrinya di situ. Nah, kemudian dibuka kembali itu biasanya setelah selesai sholat Isya. Itu buat perempuan. Sampai kapan? Biasanya ya sampai sekitar mungkin ya sekitar kalau jam sini itu mungkin ya tengah malam sampai jam-jam 12 karena nanti gantian sama yang laki-laki. Nah, tadi kalau waktu duhanya yang pagi itu ya dari mulai kurang lebih mungkin kalau di sini itu sekitar jam 7 ya pagi, intinya waktu duha itu dibuka sampai ya selesai mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Ya. Nah, itu waktu-waktunya bagi perempuan. Nah, kemudian bagi yang bapak-bapak, umumnya itu dibukanya itu tengah malam. Sekitar jam 1 sudah mulai banyak yang ngantri. Sudah penuh orang. Nah, silahkan berarti bagi bapak-bapak yang ingin sekali masuk ke Raudhah secara mandiri diusahakan dari hotelnya itu sekitar jam 12 supaya nanti bisa masuk yang paling depan. Insya Allah sih dibukanya mungkin sekitar jam 1 lewat ya, bisa setengah 2 sampai jam 2 karena begitu membludaknya biasanya seperti itu. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Jadi kalau pas dapatnya misalnya waktunya itu misalnya terakhir mau dekat subuh, biasanya sekalian sholat subuh di Raudhah di situ. Nah, kemudian juga bagi laki-laki terkadang sehabis sholat 5 waktu, misalnya sehabis sholat duhur, asar. Nah, kemudian kalau maghrib terlalu dekat itu biasanya ya, tapi terkadang juga ya dibuka. Jadi intinya ya waktu untuk laki-laki terkadang setelah sholat wajib itu biasanya dibuka. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bila Bapak Ibu sudah sampai ke Raudhah? Ya.
Umpama ada pertanyaan seperti itu, tadi kan ada pertanyaan apakah ada tuntunannya harus dilakukan apa urut-urutannya? Nah, jawabannya tidak ada, bebas. Ya. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke tempat itu, ya, intinya silahkan perbanyak ibadah di situ karena itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, tidak ada tuntunan baku harus melakukan ibadah apa dulu umpama tidak ada. Nah, namun saya menyarankan ini saran. Karena tempatnya itu mustajab untuk berdoa, berarti Bapak Ibu sekalian diusahakan yang pertama itu adalah bisa sholat hajat. Kenapa harus sholat hajat terlebih dahulu? Ya. Pertama, itu kan merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Sedangkan sholat hajat itu adalah dilakukan bila mana seseorang itu punya keinginan atau punya hajat, ada keperluan. Nah, sedangkan yang namanya manusia itu serba kekurangan. Masih banyak yang namanya keinginan. Umpamanya, ya, ingin bisa bolak-balik ibadah ke Mekah. Ingin setiap tahun bisa melaksanakan haji, umpamanya. Ingin memiliki rumah yang banyak. Ingin menjadi bos, punya kontrakan yang banyak umpamanya, ingin masih banyaknya. Nah, disitulah letaknya, ya, tempat meminta kepada Allah karena tempatnya mustajab untuk berdoa. Itu kalau dari secara dunia. Boleh tidak minta atau doanya masalah dunia? Boleh, silahkan bebas. Hanya saja saya menyarankan kalau berdoa yang utama itu adalah urusan akhirat. Pertama, minta ampun kepada Allah, baik dirinya, orang tuanya, anak istrinya, keluarganya, itu diutamakan, minta pengampunan. Setelah minta pengampunan, ya, silahkan diurut sendiri, umpamanya minta supaya sehat, minta umur panjang yang barokah. Kemudian juga, ya, silahkan barangkali minta supaya bisa terus beribadah, bolak-balik ke Mekah Madinah umpamanya sebulan sekali atau setahun sekali, silahkan. Di samping itu yang namanya tempat rodoh itu bergantian. Orangnya ngantri banyak, tempatnya terbatas. Dikhawatirkan kalau kita misalnya sholat yang lain dulu, nggak sempet berdoa minta, sudah disuruh pergi sama petugasnya. Itu alasannya. Ya, jadi pada dasarnya diusahakan bisa berdoa sebanyak-banyaknya setelah sholat tadi, sholat hajat, minta kepada Allah, minta pengampunan, minta semacam-macam, silahkan. Umpama ada kesempatan lagi kok setelah berdoa sampai puas, kok petugas tidak mengusir atau tidak menyuruh pergi, silahkan. Kalau pagi-pagi umpamanya yang pagi nih ibu-ibu, silahkan bisa melaksanakan sholat duha umpamanya. Kemudian belum diusir juga nih umpamanya, sholat duhanya baru 4 rakaat, bisa nggak ditambah? Silahkan. Mau 8 rakaat, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuntunannya seperti itu, ya. Jadi mau 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, bahkan tuntunannya itu kalau sholat duha itu bebas sampai capek, sampai menjelang zuhur. Itu tuntunannya seperti itu, ada hadisnya. Nah, kemudian setelah capek umpamanya, kok tidak disuruh pergi juga? Nah, saya ini apalagi ya ibadah umpamanya? Masih banyak, ya. Silahkan bisa melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat tapi cukup lama. Biasanya kurang lebih sekitar, ya, kalau cepat ya 15 menit. Nah, kalau umpamanya pelan, tenang, biasanya ya kurang lebih sekitar 20 menit. Dalam pelaksanaannya insya Allah seperti itu, ya. Umpamanya, ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat tadi, sholat tasbih, itu punya keutamaan Bapak Ibu. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan sholat tasbih. Diampuni dosa-dosanya, baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa yang lama, dosa yang baru, walaupun dosanya sebanyak
buih di lautan. Intinya, kalau kita bisa melaksanakan sholat tasbih, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu keutamaan sholat tasbih. Nah, itu saran dari saya apabila ada kesempatan untuk bisa masuk ke tempat raudhah yang tadi disebutkan. Kemudian bagi laki-laki itu pintu masuknya yang terkini, informasi yang terkini itu nomor pintunya nomor 39, ya, kalau malam itu nomor 39. Nah, kemudian mulai dibuka kurang lebih jam 1 sudah mulai ngantri. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Maksudnya sekalian sholat subuh di situ. Nah, tergantung orang yang ngantrinya jam berapa. Kalau misalnya pas beruntung umpamanya, bisa saja dari mulai jam 2 apa jam 3 sampai subuh, sholat subuh di situ bisa. Apa yang harus dilakukan bagi bapak-bapaknya? Karena ini malam, silahkan ya. Pertama, ya, diusahakan tadi, ya, dikhawatirkan karena baru sebentar nanti diusir, diusahakan ya, berdoa sebanyak-banyaknya di raudhah tadi. Ya. Bisa, ya, umpamanya diawali dengan tadi sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, minta pengampunan, minta semuanya, silahkan di situ sepuas-puasnya, minta kepada Allah, tempatnya mustajab. Kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat tasbih, ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat malam atau sholat tahajud. Kalau dari rumahnya sudah tidur, berarti namanya sholat tahajud. Sholat malam itu ya bisa sampai menjelang subuh kalau lagi beruntung. Kita di situ sholat lagi sampai sepuasnya. Silakan, yang penting ya 2 rakaat salam bisa, ya, kemudian 4 rakaat salam bisa, kemudian ya, kalau kita sholat malam jangan lupa ditutup witir. Witir itu ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, silakan. Ya. Nah, pada umumnya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini umumnya. Ya, 2 rakaat salam, kemudian ditutup witir, mau 1, mau 3 juga boleh. Nah, itu diantaranya ya, amalan yang dikerjakan pada saat seseorang itu bisa masuk ke raudhah. Kemudian, tadi ada yang bertanya, Pak, sambil menunggu sholat wajib, apa yang harus dilakukan? Walaupun tidak di raudhah, ya, silahkan Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah yang lainnya sambil menunggu, ya. Terkecuali habis sholat asar, ya. Kalau setelah selesai sholat asar dan sholat subuh, itu merupakan larangan untuk mengerjakan sholat. Kalau setelah selesai subuh menunggu mataharinya terbit dulu, namanya masuk waktu duha, baru boleh sholat. Kalau setelah asar ya, dilarang sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nanti setelah sholat maghrib baru bisa sholat sunnah lagi. Ya, jadi larangannya ada 2. Karena ini di Madinah. Lain lagi kalau di Mekah. Ya, kalau di Mekah itu di Masjidil Haram bebas, tidak ada waktu larangan. Tapi karena ini Madinah, itu masih berlaku yang namanya larangan sholat. Nah, sholat apa aja, Pak? Pada saat saya menunggu sholat wajib, ya tadi mau sholat hajat boleh, mau sholat tasbih boleh, ya, silahkan. Intinya ya perbanyak sholat di situ. Karena apa? Ingat pahalanya. Ya. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya masjid Nabi, maka pahalanya akan dilipatkan menjadi 1000 lipatan dibandingkan tempat lain. Selain Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram itu lipatan pahalanya yaitu 100.000 lipatan dibandingkan tempat lain. Nah, berarti di Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan walaupun tidak di raudhah sama, ya, yang penting di dalam, maka akan mendapatkan
ya, lipatan pahala, yaitu kalau kita melakukan sholat akan dilipatkan menjadi 1000 lipatan dibandingkan tempat lain. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya keterangan dari saya menambah semangat bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh, punya target ibadah khususnya di Masjid Nabawi, karena ini sedang menerangkan masalah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan punya target apa saja di sana, ya silahkan dilakukan. Ya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, belum tentu tahun depan atau kapan bisa datang lagi ke situ. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan juga bisa menjadi pahala, ya, bisa berpahala buat saya dan keluarga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada hal-hal yang kurang pas, ya, kurang tepat, bisa ditambahkan. Dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.